Mas'ud adalah seorang santri kelas 5 KMI, Pondok Pesantren Modern Arido Sentul. Pada awalnya, ia adalah santri yang sangat bersemangat. Namun, dengan kondisi ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan, membuatnya ragu untuk melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi, dengan amanah yang dipercayakan oleh ayahnya, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Beh, Babeh, Iya, kenapa? gini Beh, kan Babeh udah tua nih. Gimana kalau misalnya Masud bantu Babeh aja di sawah, biar Babeh nggak capek. Nah, kalau Masud bisa bantu Babeh, kan Babeh bisa istirahat. Nanti kalau Babeh bisa istirahat, Babeh jadi sehat. Kalau Babeh sehat, nanti Hei Masud, kamu santai saja. Ada Babeh, ngapain kerja? Duduk di sawah, lepas dahaga. Gak usah banyak tanya. Hey Masud, selamat datang. Aku Tatan dari Bogor Selatan. Ku punya saran untuk masa depan. Kau pasti butuh pendidikan. Rancangan saran-saranmu hebat mewakili Babe. Tapi kenyataannya ini masalah berat, kamu gak akan kuat. Mondok 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 Mondok. Gimana Masud? Udah paham kan? paham sih Beh, tapi kan Masud, pendidikan itu sangat penting. Jika kamu mau bikin bapak dan ibu senang, bukan dengan cara bantu bapak di sawah, tapi belajar yang benar di pondok. Bapak doakan, semoga kamu bisa jadi ulama yang intelek, yang gak hanya punya ilmu, tapi juga punya pegangan iman yang kuat. Paham kan? iya Beh, Masud paham. Pokoknya, apapun yang terjadi, Masud nggak boleh berhenti menuntut ilmu sebelum meraih cita-cita. Oke? Oke Beh. Akhirnya, Mas'ud pun kembali ke pondok dengan niat dan semangat yang baru demi menggapai apa yang telah diamanahkan oleh ayahnya. Jantungku berdebar dan aku pun tak sabar. Lihatlah teman-teman, semangatku berkobar. 6 tahun belajar, kritis pengasanalah, tajam melihat masalah. Kenapa lo begmotolaah? Coba, judul pertama di kelas 2. Karena Muhammadun na'iman fi firasihi wasa'atu asrun walailu kulluhu dhulamun wabardun wad dunya sakinatun. Ceelah, anak pintar. Semangat besar berdoa dan belajar supaya kita nanti jadi orang yang berguna, mendidik santri kita, menjunjung tinggi Pancajiwa, mendidik Indonesia sampai jiwa kita merdeka, merdeka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماذا درسنا الآن؟ طيب أيها الطلاب استعيدوا بدرسنا اليوم لازم نجد في التعلم ونبدأ بالبسملة ليسهل الله فهمكم ويبارك في علومكم فعدوا كراساتكم وأكرمكم وتضعوا اهتمامكم نحو البيان ألا تناموا ولا تنأسوا فتجهلوا وتخسروا في المستقبل. Nah, gimana suasana belajar di pondok? Seru kan? Tungguin kita belajar dulu ya. Nanti sore kita ketemu lagi. أبي ماذا تعمل؟ لا أستاذ افتح كتابك. نعم أستاذ. والآخر لاحظ هنا. سنتعلم عن درس الإنشاء. والآن أعد Sob ya Sob, ente lagi makan apa? Minta dong. Sob tungguin dong, minta dikit doang. Bahaya banget sih. Ya nih, jangan banyak-banyak, dikit aja ya. Ah, bodoh banget sih. Jadi jatuh kan makanan anak. Apaan? Nggak sengaja? Nggak sengaja apaan? Kenceng gitu. Bukan gitu mas Kana. Karena kata Rasul kita nggak boleh makan sendiri. Ante emang lupa hadisnya? Ya anak tahu kok. La yasroban ahadun minkum qaiman kan. Iya sih bener. Tapi kan jadi jatuh. Mubazir dong. Berarti kita temennya setan dong. Ihwani, madza hasalalakum? Bukan lah, si Yusuf lah yang ngomong kasar. Gara-gara Sultan lah anak ngomong kasar. Ih, kok ente nyalain anak? Anak kan cuma ngingetin. Kholas. Nang lah. Kelas. Nah, kalau sudah, coba Allah mau tanya. Jujur, apa penyebab semua ini? Jadi gini lah. Awalnya kan si Yusuf lagi makan basreng. Kebetulan anak lihat. Anak minta deh. Pas lagi makan, tiba-tiba si Sultan mukul si Yusuf. Kenceng banget. Sampai jatuh tuh basrengnya. Nah, habis itu keluar deh kata-kata mutiara dari si Yusuf. Ikhwani, sebenarnya tadi Allah udah lihat sekilas awal mula kejadiannya. Kesalahannya ada di kedua belah pihak. Si Yusuf benar karena mengingatkan, tapi caranya yang salah. Gimana cara yang benar? Dengan lembut. Ahsantum. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulnya agar ketika berdakwah dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik. Gimana? Faham? Tuh Sultan, dengerin. Kalau ngasih tahu tuh yang lembut, jangan main asal pukul. Nizam, gak cuma Sultan aja yang salah, tapi kalian yang menjahat Sultan pun juga ikut salah. Karena Imam Muslim pernah meriwayatkan sebuah hadis. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Lalu salah seorang sahabat menjawab, mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun. Apakah jawabannya benar? Iyalah, betul. Kan bahasa Arab yang gak punya uang, muflis. Iya betul kalau diartikan secara bahasa. Tapi kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, orang yang sangat bangkrut dari umatku adalah orang yang ketika dibangkitkan di hari akhir, ia membanggakan amal ibadahnya yang begitu banyak. Ia membawa pahala salat yang begitu besar, pahala sedekah, pahala puasa, zakat, dan amal lainnya. Tetapi datang juga bersama orang itu orang yang dulu pernah ia caci maki, pernah ia tuduh berbuat jahat, pernah ia makan hartanya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Sehingga semua amal ibadah orang tersebut dibagikan ke seluruh orang yang pernah ia zolimi, hingga amal kebaikannya habis.
Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah ia zolimi. Kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Karena amal kebaikannya sudah habis, bahkan ditukar dengan dosa. Gimana? Faham? Mas Ud, Anda kenapa? Kok kayaknya capek banget? Iya, tadi Ana ketemu sama pelanggar bahasa. Tapi Ana malah lupa ngasih pembinaan. Padahal mereka pelanggar bahasa. Terus nama-nama ini kenapa? Sama, juga pelanggar bahasa. Sadarkan, tegaskan pikiran mereka dari masalah sesungguhnya. Pikirkan gimana masa depan mereka kalau ini dibiarkan saja. Kita punya amanah berat, punya hak mengingatkan. Ada pondok di tangan kita. Kan jadi joget, yaudah dah. Yang penting Anta paham kan? Iya, Ana paham. Syukron ya. Hingga tak terasa 6 bulan pun berlalu, dan waktu ujian pun tiba, di mana semua santri meminta doa dan restu kepada orang tuanya. Akan tetapi tidak dengan Mas'ud. Ia lebih memilih untuk tetap percaya pada doa orang tuanya ketika sebelum masuk ke pondok, agar mereka tidak khawatir kepadanya. Akan tetapi, di tengah suasana ujian, Mas'ud mendapat kabar dari temannya untuk segera menghubungi orang tuanya. Mas'ud, itu Anta dipanggil dari ayah. Kenapa? Suruh nelpon. Mas'ud, ini udah nyambung. Tinggal salam aja ke ibu. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah. Mas'ud sehat kok. Tapi sorry Bu, kayak lagi nangis. Innalillahi. Selama ini ku diam, semuanya terpendam. Ingin ku hidup tentram, namun kenyataan itu datang. Ku sedih, pedih, perih, kala tidur dan lelahku, di waktu terjagaku, kenyataan itu kelabukan jiwa. Mas'ud, Anta kenapa? Mas'ud, Anta kenapa sih? Awas, Ana mau sendiri dulu. Mas'ud, kita teman. Ana yang teman di kala kita senang dan susah. Kalau Anta cuma mau sama Ana ketika Anta atau Ana lagi senang, berarti kita belum temenan. Emang kalau Ana cerita, Anta bisa apa sih? Anta mana tahu rasa sakit Ana? Ya nggak tahu, makanya cerita. Babe Ana top udah meninggal. Mas'ud, Ana yakin sebesar apapun masalahnya, Anta pasti kuat. Ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya top, syukron. Tapi kayaknya Ana udah gak bisa lanjut lagi. Soalnya ibu Ana udah sendirian di rumah. Malam pun tiba, ketika seluruh santri telah terlelap, hanya satu orang yang masih terjaga. Ia masih berusaha untuk mengingat kembali apa pesan orang yang paling ia cintai. Mas'ud, Babe, ini bener Babe kan? Be? Mas'ud, ingat ya, janji yang pernah kita buat, jangan sampai lupa lagi. Pokoknya, apapun yang terjadi, Mas'ud nggak boleh berhenti menuntut ilmu sebelum meraih cita-cita. Oke? Siap Be, aku baru ingat janji yang dulu. Aku gak akan patah semangat lagi. Dan malam itu menjadi saksi ketika seorang santri bernama Mas'ud hampir menyerah pada jalan hidupnya. Luka kehilangan membuat langkahnya goyah,
Namun janji yang pernah ia ikrarkan bersama sang ayah kembali menguatkan tekadnya. Ia sadar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, melainkan seberapa kuat kita berdiri setelah terjatuh. Maka dari malam yang sunyi itu lahirlah semangat baru. Semangat untuk tidak lagi patah, semangat untuk terus melangkah. Karena janji bukan sekedar kata, melainkan harapan yang terus harus dijaga hingga akhir hayatnya.